Ya, pemerintah optimistis pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hanya terjadi sesaat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pergerakan nilai tukar rupiah sangat ditentukan oleh fundamental ekonomi nasional yang dipastikan masih kuat dan salah satunya tercermin dari rekor all-time high dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pemerintah optimis nilai tukar rupiah akan segera berbalik menguat setelah mendekati level 17.000 per dolar pada penutupan Selasa kemarin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pergerakan nilai tukar sangat ditentukan oleh kekuatan fundamental ekonomi nasional. Purbaya menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik. Ketahanan tersebut tercermin dari kinerja pasar keuangan domestik, khususnya pasar saham yang menunjukkan tren positif di tengah dinamika global, di mana indeks harga saham gabungan yang pada Senin lalu mencetak rekor all-time high di level 9.133. Purbaya pun yakin, pencapaian tersebut tidak terlepas dari masuknya aliran dana asing. Dan dengan meningkatnya arus modal asing, suplai dolar Amerika Serikat di dalam negeri akan bertambah sehingga berpotensi mendorong penguatan rupiah dalam waktu dekat. Ini kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk itu juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena suplai dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan sana, orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan pertumbuhan ekonomi. Purbaya juga menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Purbaya menegaskan, masuknya Thomas ke Bank Indonesia dipastikan tidak akan mengganggu independensi Bank Sentral. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi meredam dampak depresiasi nilai tukar rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, kemudian sudah bergabung Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom FEB Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Beni. Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan depresiasi rupiah begitu terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Prof. Mungkin bisa Anda review terkait dengan apa sih yang menjadi trigger pelemahan rupiah kembali terjadi, meskipun tadi sudah disampaikan Menteri Keuangan kita begitu masih tetap optimis dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia begitu, sehingga disebutkan pelemahan ataupun depresiasi ini ya hanya bersifat sementara. Bagaimana pandangan Anda, Prof? Ya, jadi kita perlu ketahui bahwa pergerakan dari nilai tukar itu memang ada yang faktor fundamental dan ada faktor yang non fundamental. Kalau kita bicara nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ya, karena dia adalah variabel yang bergerak setiap hari dan merespon berita-berita yang juga setiap hari gitu. Nah, berita-berita di awal Januari itu kan terkait dengan adanya ketidakpastian geopolitik dan menuju kepada semakin panasnya dunia ya, di mana kita tahu ada case Venezuela, terus belakangan Greenland ya, yang terus-menerus. Jadi ada kekhawatiran bahwa dunia ini akan masuk ke dalam area perang dunia tiga lah istilahnya seperti itu. Nah, itu kemudian memicu kekhawatiran sehingga terjadi capital outflow terutama di SBN kita juga. Nah, karena kan orang safe haven ya mencari aset yang aman. Nah, aset yang aman itu kalau tidak emas ya dolar begitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan tekanan kepada rupiah. Jadi adanya capital outflow dan kekhawatiran pasar itu telah menimbulkan tekanan kepada rupiah sehingga rupiah cukup melonjak dari angka yang di 16.000 sebelumnya kan 16.000 mungkin 400-an, 16.500 kemudian mendekati level psikologis yang 17.000 gitu. Nah, itu fenomena yang disebut sebagai exchange rate overshooting. Jadi dalam short term itu memang karena rupiah itu karakternya sangat mudah bergerak ya, dia kan variabel yang tadi bergerak setiap jam, setiap hari gitu. Nah, itu dia bisa jam gitu istilahnya. Jadi untuk merespon itu nanti memang pada suatu titik dia akan kembali ke keseimbangan jangka panjangnya. Nah, keseimbangan jangka panjang itulah yang ditentukan oleh fundamental ekonomi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tapi jadi rupiah itu tidak semata-mata oleh fundamental, tapi ada faktor-faktor isu-isu jangka pendek
yang itu mempengaruhi pergerakan rupiah harian seperti itu. Jadi perlu Oke. dibedakan nih pergerakan rupiah harian dengan dalam jangka panjang seperti itu. Tapi masih dalam batas wajar tidak sih, baik dari sisi fundamental begitu, atau mungkin perlu diwaspadai lebih lanjut? Untuk mengetahui Hmm, Ya, jadi untuk mengetahui apakah wajar atau tidak, ya. itu sebenarnya gini, kita harus membandingkan dengan data historis. Nah, saya udah ada datanya. Year to date itu perkiraan itu kita 2-3%. Padahal dalam rata-rata historis itu depresiasi kita di kisaran 1%-an beberapa tahun terakhir ini. Jadi memang ini lebih tajam dari biasanya depresiasinya. Seperti itu. Jadi karena ketidakpastian yang begitu tinggi ya, ada guncangan yang cukup besar. Ditambah tadi faktor dari domestiknya ada persepsi negatif terkait defisit kita yang melebar. Jadi kepercayaan investor kepada sustainability fiskal kita itu mulai berkurang. Nah itu yang juga jadi faktor global dominan, tapi ada faktor karena ada pengumuman terkait dengan defisit yang melebar, mungkin juga isu-isu yang terkait independensi bank sentral. Jadi ada berbagai isu lah seperti itu. Jadi ini memang ada fenomena yang di dalam jangka pendek perlu kita waspadai seperti itu. Jadi wajar atau tidaknya ini sebetulnya melebihi dari yang biasanya sih, ada overshoot yang dari biasanya, sehingga kita perlu waspada. Tetap optimis, kita setuju harus optimis, tapi harus waspada juga gitu. Oke, itu dia Prof ya, tetap optimis tapi tetap waspada ya untuk mengantisipasi sejauh mana dari depresiasi nilai tukar rupiah begitu yang terjadi nanti ke depannya. Ya Pak Beni, lantas dari sisi pelaku usaha khususnya eksportir, Anda melihat seperti apa sih fluktuasi bahkan tren dari depresiasi rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Penutupan dari JISDOR kemarin nyaris menyentuh 17.000 meskipun di interbank dollar rates mungkin sudah di atas 17.000 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana review dari GPay sendiri nih Pak Beni? Kalau dari eksportir tentu pelemahan rupiah bagian daripada windfall pendapatan. Tapi kan ada beberapa bahan baku yang kita butuhkan, kita import juga pakai US dollar. Kecuali bahan baku yang importnya menggunakan local settlement seperti kita dengan Cina, itu kita bisa bayar pakai rupiah. Nah tentu ini selamanya kita selalu hidup dalam kondisi rupiah naik turun memang nggak banyak, tapi kalau dihitung dari awal, kalau kita lihat dari 98 Pak Habibie bisa bikin rupiah jadi 9.000. Sekarang udah jauh banget ya. Pada waktu Pak Habibie kan dulu paling lemah 16.000, tapi Pak Habibie bisa memisahkan BI dengan fiskal, akhirnya jadi 9.000. Nah sekarang udah ngelewatin angka tersebut. Nah pertanyaannya apakah ini juga tapi kalau dari Prof. Talisa dan Pak Purbaya kan masih mengatakan ini ada faktor fundamentalnya masih bisa kuat lah. Ya walaupun sekarang kan surplus ekspor minus impornya juga turun terus. Kalau kita cermati dengan sektor-sektor, mungkin Anda sampaikan tadi ada windfall juga untuk pendapatan, kemudian juga ada satu tantangan tersendiri dengan impor bahan baku yang masih menggunakan mata uang dolar Amerika. Ini sektor mana yang mungkin bisa dikatakan diuntungkan dengan kondisi ini, atau bagaimana sebenarnya Pak Beni? Yang diuntungkan ya CPO misalnya. CPO kan faktor rupiahnya besar ya. Modalnya itu faktor rupiahnya besar, ekspornya kan dia pakai US dollar. Makanya pemerintah akan menaikkan pajak ekspornya untuk CPO dari 10% jadi 12,5% kalau nggak salah. Nah, tapi kalau untuk industri manufaktur yang bahan bakunya masih tergantung kita impor, nah itu juga windfall-nya ya yang bagian rupiah aja, bayar listrik, bayar pekerja dan overhead. Baik, kita akan lihat. Ya, silakan dilanjut Pak Beni. Ada kelebihan lah, ada kelebihan lah, ya kan dari hasil ekspornya itu. Walaupun sekarang ekspor juga tidak gampang dengan ada Trump efek ini juga ada gangguan sedikit. Dan harga sumber daya alam juga makin hari masih ada koreksi juga. Oke, itu dia, masih berarti ketidakpastian kondisi global ya masih memberikan tantangan tersendiri ya bagi industri khususnya eksportir begitu di tahun 2025 dan tantangan juga di tahun 2026 ini. Kita akan lihat seperti apa dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi, ada juga imported inflation, kemudian seberapa besar risikonya juga terhadap daya beli masyarakat. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Prof. Talisa, Pak Beni, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan data Disdora Bank Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia pergerakan nilai tukar rupiah dari tanggal 6 sampai dengan 20 Januari 2026. Kita lihat depresiasi masih terus berlanjut dari 16.762 pada tanggal 6 Januari, kemudian terus mengalami pelemahan sampai dengan 20 Januari kemarin di 16.981, nyaris menyentuh 17.000 untuk Disdor ya, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni bahwa mungkin di spot dollar rate begitu di interbanknya sendiri sudah ada yang melebihi dari 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita lihat dari sisi kinerja ekspor Indonesia, ini juga perlu kita cermati bersama pergerakan periode Januari sampai dengan November 2025. Fluktuasinya cukup dalam begitu, kita lihat di bulan April sempat turun sampai dengan 20,74 miliar dolar Amerika, kemudian langsung melonjak di bulan berikutnya 24,61 miliar dolar. Kemudian kita lihat cenderung stagnan begitu, masih berada di level 24 miliar dolar, tapi kita lihat dari bulan Agustus, September, Oktober, November ini ada tren penurunan ya untuk kinerja ekspor Indonesia dari 24,96, 24,68, 24,24 dan November 2025 22,52 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Beni Sutrisno, kemudian juga Profesor Telisa Aulia Valianti. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati dengan kinerja ekspor? Pak Beni mungkin bisa menyampaikan begitu. Nah, lagi-lagi faktor globalkah yang mempengaruhi dari kinerja ekspor Indonesia? Kemudian bagaimana juga kalau kita lihat dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini, sejauh mana sih? Adakah korelasi di sana begitu Pak Beni? Ya, silakan Pak Beni. Ya, tentu pasti ada ya. Tentu ada korelasinya, dan memang konjunktur ekspor kita kan kuartal pertama biasanya rendah, tapi ini aneh juga nih, kuartal terakhir biasanya dia tertinggi karena mungkin ada kebutuhan di luar sana untuk menjelang akhir tahun. Nah, tapi akhirnya kuartal keempat kita kan sekarang lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga. Nah, itu ada beberapa hal, 26 juga begitu. Dan tadi Prof. Telisa sudah mengungkapkan adanya ketidakpastian di luar ya. Sekarang bukan hanya masalah Greenland saja, sekarang Amerika juga menekan, Uni Eropa, NATO ditekan. Nah, ini kan negara-negara Eropa juga dikenakan tambahan biaya masuk. Nah, ini juga akan mengganggu permintaan mereka kepada kita. Tentu pasti ada efek. Nah, masalahnya sekarang tidak ada yang bisa mengatur nih tingkah laku Amerika, nggak ada yang bisa ngatur. Udah WTO udah nggak ada gunanya itu WTO. Jadi matinya multilateral inilah yang membuat kita ketidakpastian. Oke. Baik, nah lantas kalau kita tarik lagi ke dalam negeri, Prof. Telisa, sejauh mana sih pelemahan ini terhadap inflasi? Ada imported inflation, kemudian seberapa besar nanti kalau kita bicara risiko terkait dengan daya beli lagi nih di masyarakat kita begitu, Prof? Ya, sebetulnya ada yang disebut sebagai exchange rate pass-through ya. Jadi pass-through dampak dari nilai tukar kepada inflasi yang tadi disebut sebagai imported inflation. Sebenarnya dengan adanya kerangka kita Bank Sentral yang independen dan inflation targeting framework yang telah diterapkan secara baik, exchange rate pass-through itu semakin lama semakin termanage dengan baik. Nah, namun belakangan ini ada sedikit perubahan yang sebelumnya sudah stabil, agak ada perbaikan lagi. Jadi karena juga ditentukan oleh seberapa sensitif dari produk-produk kita terhadap depresiasi rupiah itu. Jadi kan seberapa kita impor ya. Nah, sekarang kan ada TKDN, sebenarnya pemerintah menggalakkan TKDN, tapi kan impor dari luar negeri itu juga banyak sekali ya. Namun termitigasi dengan adanya digitalisasi, dengan ekonomi digital, platform, inflasi itu relatif lebih teredam gitu. Dan tingkat pengendalian inflasi kita sekarang sudah lumayan baik. Nah, namun tetap ada, bukan berarti tidak ada. Nah, ini soalnya berbarengan dengan supply chain disruption. Tadi yang dikhawatirkan ada tarif, kemudian ada kalau terjadi perang kan harga minyak naik. Nah, itu yang dikhawatirkan berbarengan dengan itu. Kalau exchange rate-nya sendiri sih sebetulnya ada dampak ke inflasi tapi relatif lebih kecil gitu. Nah, namun yang kita khawatirkan barengan dengan tarif yang naik tadi secara global, jadi rata-rata harga global itu meningkat. Terus kemudian adanya perang juga menaikkan harga energi gitu. Nah,
itu tentu akan mempengaruhi ke inflasi kita juga, karena inflasi kita kan akhir Desember kemarin juga sudah 2,9-an ya, sudah naik terus Iya. gitu, ada walaupun terjaga inflasi pangan tapi sudah mulai ada tanda-tanda inflasi itu untuk naik. Nah, itu sih, jadi memang harga-harga terutama komponen elektronik ya, yang komponen impornya juga mahal sekarang itu meningkat dan langka, itu juga sudah mulai ada kenaikan gitu, karena ada Oke. semiconductor yang terganggu juga supply chain-nya di situ. Jadi berbarengan dengan itu, yang kita waspadai bukan hanya dampak nilai tukar kepada impornya saja, tapi juga berbarengan dengan dampak dari tarif dan supply chain disruption di tingkat global ini. Baik, lantas sejauh mana efektivitas kalau kita lihat kebijakan dari Bank Sentral sendiri nih Prof, untuk tadi adanya terkait dengan suku bunga, intervensi pasar maupun stabilitas dari likuiditas sendiri begitu untuk meredam tadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah begitu. Nah, betul. Bank Sentral kan punya disebut sebagai triple intervention strategi untuk mereka mengintervensi di pasar falas, kemudian memainkan juga SBN dan SRBI juga. Itu kemudian juga melakukan intervensi di domestic NDF, domestic non deliverable forward, kemudian memperkuat DHE, devisa hasil ekspor yang pernah kita diskusikan juga. Nah, itu juga terus diperkuat. Nah, itu jadi langkah-langkah dari Bank Sentral. Nah, namun sekali lagi batas intervensi Bank Sentral itu ada batasnya, karena kalau misalkan tekanan itu kuat kan intervensi itu pakai devisa, jangan sampai devisanya itu tergerogoti juga gitu. Nah, devisa kita kan belakangan ini karena ekspornya surplusnya tadi kata Pak Beni itu turun, dan tadi tayangan data dari Mas Pras itu turun. Nah, kan jadinya mempengaruhi suplai devisa juga. Nah, kita harus hati-hati juga, nggak boleh terlalu abuse menggunakan intervensi. Intervensi itu hanya mensebutkan volatility, tidak untuk mempengaruhi level. Jadi hanya untuk mengurangi volatilitas aja gitu, tapi nggak bisa sampai mempengaruhi ke level. Untuk level itu memang butuh kredibilitas pasar yang sangat tinggi. Kita harus encourage kepada investor untuk capital inflow lagi kayak gitu, dan memperkuat devisa kita ya. Ya, itu dia Cadef. Kemudian bagaimana menjaga fundamental tadi yang sudah disampaikan Pak Purbaya, ekonomi di dalam negeri semakin kuat sehingga tadi kepercayaan dari masyarakat internasional, investor luar negeri pun terhadap Indonesia juga masih tinggi ya, sehingga bisa menjaga nilai tukar rupiah kita. Kita akan lihat bagaimana strategi dari eksportir sendiri, kita bahas nanti di segmen berikutnya Prof, dan juga Pak Beni. Kita akan jeda lagi sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, kemudian Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Universitas Indonesia. Nah, Pak Beni, lantas dari pelaku usaha eksportir, khususnya begitu untuk menyikapi fluktuasi, depresiasi nilai tukar rupiah, strategi apa yang sudah diterapkan? Lagi-lagi kalau kita bicara ada lindung nilai di sana, hedging di sana, apakah itu bisa menjadi bagian dari strategi yang sudah diterapkan dari tahun lalu begitu, sehingga tahun ini akan lebih smooth, atau ada strategi yang lebih yang mengikuti kondisi saja di lapangan begitu, Pak Bedi, silakan. Sebetulnya kan BI sudah ada produknya yang local settlement, kalau kita impor atau kita ekspor juga ke negara-negara tertentu, itulah kita yang harus milih-milih juga bagaimana hasil ekspor itu kita perbanyak di dolar, tapi bayar importnya jangan terlalu banyak dolarnya. Itu aja, ngatur cash flow aja, cash flow dari mata uang dolar itu, karena kita kan butuh dolar juga, Pak. Jadi saya kira ini kan harus kita tiap hari harus ngikutin nih. Tiap hari kita ikutin, apakah kita harus menyetok bahan baku sebanyak-banyaknya atau nyetok bahan baku secukupnya. Itu bukan bagian daripada kita. Harus lihat juga logistik pasti naik, karena kita tidak punya fleet untuk ngangkut barang kita maupun kita mengimpor barang kita. Lebih efektif atau bagaimana dibandingkan kalau misalnya kita melakukan hedging begitu Pak Beni? Ini kan berarti kita mengikuti flow pada saat ada uang masuk begitu, kita langsung belanjakan, atau bagaimana nih? Ya, itu istilah kita itu natural hedging. Jadi begitu uang masuk US dollar dan kita butuh US dollar, ya kita langsung beli barangnya. Kecuali yang local settlement itu, local currency settlement tuh produknya BI itu. Itu nggak, sampai sekarang kan nggak pernah kita bahas dan nggak pernah kita ukur itu apakah masih efektif atau enggak. Nah, peran dari industri keuangan begitu ya untuk membantu eksportir menghadapi dari volatilitas rupiah begitu saat ini sudah cukup optimal begitu sesuai harapan dari pelaku usaha khususnya eksportir, atau bagaimana nih Pak Beni? Masih belum. Terakhir saya
memediasi antara industri furniture dengan LPI. Saya katakan LPI masih kurang kreatif ya. LPI itu kan punya tugas untuk menunjang pembiayaan ekspor. Oke. Tapi pola-pola pembiayaannya masih model yang lama. Padahal perdagangan itu kan berkembang terus. Cara pembayaran, kalau dulu harus pakai LC, sekarang tidak pakai LC, open account aja. Masalahnya open account itu ada nggak sekuritas pembayarannya, asuransinya, kan harus dipikirkan juga. Nah, lembaga keuangan memang menurut saya masih belum sekreatif perdagangan ya. Perdagangan terlalu kreatif. Baik Pak Benny. Nah, Prof. Telisa, lantas dengan upaya-upaya ataupun strategi yang sudah dilakukan oleh teman-teman eksportir tadi, menurut Anda ini memang menjadi strategi yang tepat tidak sih kalau memang natural hedging yang seperti disampaikan Pak Benny itu cukup efektif untuk bagaimana mensiasati fluktuasi dari rupiah sendiri, dan kalau kita lihat seperti apa juga koordinasi fiskal dan moneternya begitu sejauh ini, Prof? Ya, jadi kan pemerintah memang sudah ada aturan PBI yang mewajibkan hedging. Ya. Karena pelajaran dari krisis moneter 9798 itu memang untuk perusahaan-perusahaan yang tidak punya natural hedge itu mereka wajib melakukan hedging. Tapi kalau yang sudah punya natural hedge seperti para eksportir, karena mereka kan pendapatannya dalam dolar. Nah, tapi kan ada yang perusahaan-perusahaan yang pendapatannya tidak dalam dolar seperti perusahaan-perusahaan energi kita ya, misalkan dia atau perusahaan retail lah. Retail itu kan pendapatannya rupiah semua, tapi mereka misalkan ada yang impor misalkan seperti itu, atau industri yang tidak mengekspor gitu, terus tapi dia kemudian lebih banyak mengimpor juga gitu, tapi hanya pendapatannya misalkan full rupiah. Nah, itu harus melakukan hedging yang tidak natural, yang harus berbayar tadi, yang beli forward, beli option, macam-macam ya, produk-produk derivatif yang sudah disediakan untuk melakukan hedging itu. Nah, itu sudah diperkuat. Nah, kepatuhannya yang saya tahu dari Bank Indonesia sering dilaporkan itu sejauh ini cukup baik. Jadi dari para pengusaha juga cukup patuh, sekarang udah mulai meningkat untuk terus melakukan hedging. Nah, ini juga yang membedakan kita dengan tahun 9798. Meskipun kurs kita sekarang katanya terlemah dalam sejarah, tapi dulu belum belajar mengenai hedging. Sekarang kita sudah belajar dari pelajaran krisis gitu. Nah, itu jadi menurut kami dunia usaha cukup sudah adaptif terhadap volatilitas dari rupiah itu. Kita sudah banyak berdamai lah, udah paham gitu. Tapi tetap saja kalau jadi ada batasnya ya, hedging pun ada batasnya ketika misalkan ini terus menerus ya. Itu yang dikhawatirkan yang bisa menggerus balance sheet dari perusahaan itu gitu, sampai kan perusahaan punya daya tahan kan biasanya. Nah, seberapa tahan nih cash flow atau likuiditasnya perusahaan itu, industri itu yang misalkan tadi mengandalkan kepada natural hedge. Nah, natural hedge itu sendiri akan jadi tantangan ketika kalau misalkan ini jadi perang, amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi, atau kemudian ada sesuatu yang bergejolak lagi, lebih bergejolak. Nah, itu kan ekspor akan terganggu ya, misalkan supply chain disruption gitu. Nah, itu kan ekspor terganggu dengan tarif-tarif yang katanya kalau tidak setuju dengan ini tarif. Nah, kan sekarang kan mainnya tarif terus ya, Amerika dengan aturan yang tadi disebut Pak Benny itu benar sekali, ini dunia yang multipolar tanpa adanya aturan multilateralisme. Jadi kita semua kehilangan rule gitu loh di global. Nah, itu kalau kita kehilangan rule seperti itu, ada kendala nanti di ekspor ini juga akan terganggu gitu. Nah, padahal ekspor itu sebagai natural hedge. Nah, kita takut seberapa daya tahan kita gitu kalau ini terjadi dalam jangka menengah gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai itu. Jadi ini sudah cukup, tapi tadi kita harus mengaktifkan semua fitur untuk memitigasi selain hedging tadi. Yang kedua, memperkuat devisa hasil ekspor. Yang ketiga tadi LCS itu harus diperkuat, diversifikasi. Jadi jangan pakai US dollar saja, tapi kita pakai emas, pakai yuan, pakai mata uang lain, karena atau local currency settlement, karena kalau hanya semata-mata menggantungkan pada dolar, ini kan dolarnya lagi sangat tidak stabil begitu. Nah, itu kita harus punya diversifikasi dari transaksi international currency gitu. Jadi invoicing untuk ekspor impor juga harus kita diversifikasi. Maka tadi penggunaan local currency. Terus yang keempat, mengaktifkan lagi bilateral currency swap agreement. Beberapa masih aktif, tapi selama ini belum kita aktifkan beneran gitu ya. Maksudnya masih standby saja statusnya. Nah, itu harus diperkuat. Kita punya BCSA dengan Cina, Korea, Jepang. Nah, itu untuk swap dolar. Jadi kalau kita ada likuiditas yang mendadak, kebutuhan dolar ini mendadak. Nah, jadi mitigasi dari pemantauan kecukupan dolar ini harus semakin diperkuat sih, dan sense of crisis dari masyarakat juga, supaya masyarakat mengurangi tindakan-tindakan yang ya misalkan jalan-jalan ke luar negeri berlebihan. Itu kan menggerus devisa kita saat ini misalkan seperti itu. Jadi ada sense of crisis dari masyarakat juga. Jadi
Nah, fiskalnya juga harus membantu. Caranya apa? Fiskalnya kredibel. Jadi karena fiskalnya kemarin khawatir isu-isu Iya, defisitnya melebar, bagaimana softball pajak. Nah, itu harus baik. ditangani juga. Kalau fiskal itu kita bisa meyakinkan kepada para investor, nah itu bisa capital inflow kepada SBN lagi, itu juga bisa menolong agar rupiah kita kembali ke keseimbangan tadi yang diharapkan oleh Oke, Menteri Prof. Keuangan tadi. Singkat saja untuk optimisme Anda seperti yang disampaikan Menteri Keuangan tadi begitu bahwa ini hanya sementara saja atau bagaimana, Prof? Review Anda ke depan. Singkat saja. Jadi sekarang meramalkan itu atau memforecast Ya. atau memprediksi variabel ekonomi apalagi yang namanya kurs itu semakin sulit. Jadi kami para ekonom itu meramal ini kemungkinannya itu semakin, kita bilang seperti ini tapi ternyata besoknya bisa berubah. Jadi Oke. sekarang by the time itu bisa sangat berubah. Jadi kita masih melihat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kalau harapan atau optimisme sih kita seperti Pak Purbaya sampaikan, nanti memang kalau essential overshooting teorinya nanti kalau dia udah panas banget udah mencapai titik puncaknya dia akan kembali mereda gitu. Jadi oke. exchange rate overshoot namanya. Itu memang ada fenomena seperti itu. Nah, tetapi kalau games ini terus dimainkan, ketidakpastian globalnya ini, itu ada kemungkinan overshoot ini bisa berulang gitu. Nah, itu yang harus Oke. kita waspadai, bagaimana memitigasi dan ketahanan resiliensi kita gitu loh. Yang worst case scenario, kita harus punya worst case scenario. Worst case scenario kita aktifkan ini atau kita apa gitu. Jadi harus ada tindakan untuk bersiap dengan yang terburuk lah gitu. Tapi kalau Baik. sekedar harapan ya kita ingin nanti kita kembali lagi lah ke 16.700 atau apa. Jadi jangan lebih dari 17.000 begitu loh. Oke, Itu harapan kita. baik. Itu tergantung kerja keras kita bersama. Itu dia yang penting tadi sense of crisis dari masyarakat juga harus dibangkitkan lagi, kemudian bagaimana menjaga cash flow yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Beni tadi ya, terkait untuk bisa menjaga cash flow juga dari perusahaan begitu menyikapi fluktuasi dari nilai tukar rupiah yang tengah terjadi saat ini. Pak Beni, Prof. Telisa, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan penerimaan bukan pajak dari subsektor pertambangan mineral di tahun 2026 mencapai 134 triliun rupiah, di mana target tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target PNBP dari subsektor minerba di sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat 124,7 triliun rupiah. Komoditas mineral dan batu bara masih menjadi salah satu komoditas potensial bagi Indonesia untuk memperoleh penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sepanjang tahun ini. Hal ini terlihat dari target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang membidik PNBP dari subsektor minerba sebesar 134 triliun rupiah. Target tersebut meningkat jika dibandingkan target PNBP dari subsektor minerba di sepanjang tahun lalu yang sebesar 124,7 triliun. Menurut Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno, target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan pemangkasan produksi melalui RKAB serta perkembangan harga sejumlah komoditas tambang. Di sisi lain, Tri menyebut kebijakan pemangkasan RKAB berpeluang berdampak terhadap perolehan PNBP 2026. Meski demikian, penguatan harga sejumlah komoditas tambang diharapkan mampu mengimbangi potensi penurunan penerimaan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kenaikan harga komoditas mendorong target PNBP Minerba tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Birawa Ananditya Wicaksana. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Aspemindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Wica, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Wica. Ini menarik kalau kita cermati tadi realisasi PNBP begitu ya di sektor minerba di sepanjang tahun 2025 lalu itu menyentuh 138,37 triliun atau melampaui target ya dalam APBN sendiri. Nah, di mana yang sudah ditentukan 124,7 triliun. Bagaimana Anda melihat terkait dengan realisasi ini? Memang sesuai atau memang sudah diproyeksikan oleh teman-teman Aspemindo sendiri nih, Pak Wica? Ya, yang pertama kami memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah ya, karena hal ini membuktikan bahwa berbagai inovasi dalam meningkatkan PNBP ini, mulai dari sistem, kemudian juga meningkatkan produksi ini terbukti sudah tercapai. Dan jadi ini bisa saya bilang merupakan sebuah target yang menunjukkan resiliensi sektor pertambangan ya, Mas ya. Tapi
dari sisi Asebindo sendiri ini melihat sebagai agresivitas volume produksi teman-teman ini semakin agresif ya di tahun 2025 ini. Baik, nah kalau kita lihat dari sisi faktor dominan dalam pencapaian target tersebut adalah karena produksi minerba yang maksimal kah? Atau Anda melihat karena dominasi ataupun faktor harga di sana, Pak Wicak? Justru di tahun 2025 harga cenderung stabil ya, artinya tidak ada boom harga ekstrim seperti tahun 2022. Jadi Oke. kami dari Asebindo melihat memang ini adalah faktor dari produksi dan di mana hampir semua pengusaha tambang itu mengejar omset melalui kuantitas. Inilah yang menyebabkan PNBP kita juga bisa mencapai target. Nah, dengan setoran PPP yang besar, lantas bagaimana dengan kondisi margin keuntungan dari pemasok energi di tahun 2025 mengingat adanya tren penurunan harga ICP juga turun, fluktuasi harga batu bara di global juga kan cukup kencang begitu, Pak Wicak? Betul, betul Pak. Jadi ini poin yang krusial saya rasa. Yang pertama, angka PNBP tinggi itu tidak bisa diasumsikan serta-merta sebagai margin kami bagus gitu ya. Justru Oke. di tahun 2025 lalu kami mengalami kompresi margin atau margin squeeze di mana biaya operasional naik sementara harga jual sebenarnya cukup stagnan ya. Apalagi dengan adanya beberapa kebijakan yang kami lihat bisa menjadi bom waktu. Contohnya di tahun 2025 ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 di mana kita jual dalam mata uang USD, sedangkan kita membayar PNBP-nya dalam mata uang rupiah. Nah ini tentu kita khawatirkan ke depannya bisa menjadi currency mismatch ya. Tapi dengan koordinasi dengan pemerintah sekarang, saya rasa hal ini bisa diminimalisir. Oke, itu dia beberapa tantangan. Kaitannya dengan target PNBP tahun 2026 ini yang jadi 134 triliun, berarti kan memang lebih tinggi dari target awal 2025 di 124,7 triliun. Nah ini bagaimana? Apakah potensinya bisa terkejar juga, bisa terlampaui seperti tahun lalu, atau Anda melihat ada tantangan justru di tahun 2026 dengan kita tahu ketidakpastian geopolitik, geoekonomi global yang juga kan justru semakin meluas begitu nih Pak Wicak? Betul, betul Pak. Iya, kami melihat bahwa target ini sangat ambisius ya, dan tentu ada tantangan-tantangan ke depannya yang memang perlu dihadapi oleh pengusaha dan juga pemerintah. Ambisius karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di PNBP 2025 ini kita sangat tertolong dengan volume produksi batu bara yang terus meningkat. Begitu. Sedangkan di tahun ini kita semua tahu pemerintah sendiri merencanakan adanya pemangkasan produksi dari yang kurang lebih bisa turun hampir 200 juta ton. Ya. Nah, artinya di sini untuk mencapai target PNBP yang ditetapkan, kita mau tidak mau akan berpatokan kepada harga komoditas yang harus melonjak tajam atau price rally ya, yang seperti diinginkan oleh pemerintah. Kalau harga globalnya stagnan, tentu kita akan menghadapi resiko shortfall dari penerimaannya, dan ini tentu yang tidak kita inginkan sama-sama. Kalau kami dari penambang sih sebenarnya suka-suka aja Mas ya, harga naik, tapi perlu diwaspadai juga kalau misalnya pasokan dari negara-negara lain, terutama pasar ekspor, itu bisa dengan kurangnya produksi batu bara kita malah bisa diisi oleh negara-negara lain. Ini yang berbahaya bagi kami. Nah itu dia, ini menarik kalau kita cermati kan ada rencana juga kan tahun ini ada pemangkasan produksi kan batu bara, nikel. Nah ini bagaimana pandangan Asebindo sendiri? Kalau memang tadi Anda katakan justru ada dilema di sana. Kalau memang kita berharap adanya pengurangan produksi bisa mendorong harga di pasar global. Tapi ada kekhawatiran justru nanti akan diisi oleh pemasok lain. Nah ini bagaimana untuk menyikapi kondisi ini? Berarti kan timingnya tuh benar-benar harus pas begitu. Betul, betul Mas. Jadi memang kami melihat pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, memang ingin supaya Indonesia menjadi price maker ya, bukan price taker. Oke. Sebenarnya move yang sangat baik dengan cadangan batu bara, nikel dan lain kita yang memang masih sangat banyak dan memang punya potensi untuk memiliki value over volume yang sangat tinggi gitu. Nah, tapi yang perlu diantisipasi dari pemerintah saat ini adalah bagaimana kebijakan pemangkasan ini juga dievaluasi secara mungkin bulanan atau kuartal, dan juga melihat volume penjualan secara terus-menerus ya. Dengan mitigasi seperti itu, kami dari Asebindo yakin strategi-strategi yang diberikan pemerintah ini justru bisa menjadi sisi positif untuk penambang. Begitu Mas. Jadi tidak ada unsur pembiaran harusnya ya. Tidak boleh ada pembiaran, hanya memangkas volume saja, tapi kemudian pemerintah tidak memantau pasar.
Oke, nah strateginya bagaimana supaya sinkron begitu ya, kemudian bisa seiring sejalan begitu dengan harapan kita bisa mengerek harga di pasar dunia untuk komoditas pertambangan kita, mineral kita begitu, tapi di satu sisi bisa meningkatkan PNBP dan kemudian marginnya juga tidak tergerus. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Wicak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan market review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati seperti apa sih target dan juga realisasi dari PNBP kita. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia target dan juga realisasi dari penerimaan negara bukan pajak subsektor minerba. Ini kita lihat dari tahun 2021 targetnya 39,11 triliun, kemudian realisasinya lebih tinggi. Demikian juga di tahun 2022 bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan target untuk realisasi 42,37 berbanding 180,45 triliun rupiah. Demikian juga terjadi di tahun 2023, kemudian berlanjut di tahun 2024. Menarik kita cermati bersama di tahun 2025 untuk targetnya adalah 138,37 triliun, tapi untuk realisasinya baru mencapai ataupun sudah menyentuh 127,44 triliun rupiah ya untuk PNBP-nya. Dan itu dia target dan juga realisasi. Kemudian untuk investasi, seperti apa sih subsektornya di minerba ini? Realisasi investasi subsektor minerba tahun 2021, 2022 sampai dengan 2025. Tren naik terjadi kalau kita lihat untuk realisasi investasi dari tahun 2021 di 4,52 miliar dolar, kemudian di tahun 2024 menjadi 7,66 miliar dolar Amerika. Tapi di tahun 2025 ada sedikit penurunan untuk realisasi investasi subsektor minerba dari 7,66 menjadi 6,7 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita dengan Bapak Pirawa Ananditya Wicaksana, Wakil Sekretaris Jenderal Aspebindo. Ya, Pak Wicak, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini dia proses untuk mencegah tidak terjadi dilema lah. Ini berarti kan kita butuh strategi tadi, sehingga apa yang diharapkan dengan ada kebijakan ataupun rencana untuk bisa mengurangi produksi minerba kita yang diharapkan bisa mendorong harga komoditas ini juga di pasar internasional, tapi di satu sisi ada PNBP yang dinaikkan begitu. Nah ini apakah bisa ketemu nantinya kalau memang ada pembatasan produksi, PNBP-nya dinaikkan. Kemudian dengan harapan harga di pasar internasional bisa terkerek naik. Nah ini seperti apa di pandangan Aspebindo nih, Pak Wicak, silakan. Ya, yang pertama kami kalau secara strategi kami sebagai asosiasi menyarankan Kementerian SDM dalam hal ini Minerba untuk bisa mengadopsi strategi agile policy ya. Mas ya, di mana pemerintah harus mengambil kebijakan yang gesit dengan melakukan evaluasi berkala. Artinya jika di tahun pertengahan 2026 harga komoditas itu tidak naik sesuai skenario, maka pemerintah harus berani untuk membuka kembali revisi RKAB yang mengurangi produksi dan menambah jumlah produksinya. Karena hal ini kami rasa di luar kontrol kita bersama ya. Supply pasokan demand di luar negeri ini kan juga tergantung dari beberapa negara-negara lainnya, tidak hanya dari Indonesia. Meskipun memang Indonesia cukup signifikan di dalamnya, sehingga perlu dipantau terus oleh pemerintah supaya kemudian jumlah produksi ini bisa mengejar PNBP yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi asosiasi kami juga selalu mendorong adanya diversifikasi pasar ya. Dan karena saat ini memang pasar batubara kita sangat segmented dan juga buangan dari batu bara kita sudah ketahuan lah dari negara-negara mana. Jadi ini perlu dilakukan diversifikasi pasar, artinya kita perlu agresif juga melihat pasar-pasar yang potensial. Saat ini trennya juga menarik sekali Mas, saat ini trennya menuju ke negara-negara ASEAN ya, yang sudah terindustrialisasi seperti Vietnam, permintaannya cukup meningkat per tahun 2025 dan kami lihat di 2026 ini juga akan meningkat, artinya tidak hanya tergantung pada pasar Tiongkok lagi. Kemudian juga tentunya kepastian regulasi, karena ini juga aturan-aturan teknis masih banyak sekali dari tahun 2025 yang kami belum menemukan ya regulasi yang firm atau yang pas mengenai terutama mineral non logam dan juga resiko kurs-kurs lainnya yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Kalau udah hukumnya jalan, maka otomatis investasi pasti lebih meningkat dan juga kami dari pengusaha bisa fokus produksi Mas. Bukan sibuk ngurus administrasi.
Oke, itu dia ya, sibuk produksi dibandingkan mengurus administrasi, ini menarik. Nah, lantas bagaimana dengan batu bara nikel emas ini, kan nanti infonya akan diproyeksikan menjadi tulang punggung PNBP begitu ya di tahun 2026. Sejauh mana kesiapan dari teman-teman SPBindo untuk bisa merealisasikan hal tersebut? Mengingat PNBP juga tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Iya, kalau dari asosiasi sendiri melihat mungkin kalau dari sektor nikel dulu ya, Mas Ya. ya, ini memang dibandingkan batu bara, nikel sendiri ada disparitas data yang mengkhawatirkan ya. Target produksi biji nikel kita tahun 2026 itu kan sekitar 250 sampai 260 juta ton. Beberapa info dari rekan-rekan penambang nikel dan asosiasi itu kebutuhan smelter kita di dalam negeri itu 300 juta ton. Artinya kan ada gap ya dari target produksi ini dengan kebutuhan smelter. Nah, dari defisit inilah yang memang cukup berbahaya ya, karena kekurangan pasokan ini bisa menyebabkan adanya inefisiensi smelter dan juga yang paling parah adalah menyuburkan praktek pertambangan ilegal, Mas. Oke. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita tidak sama-sama inginkan, karena pertambangan ilegal ini kan tidak menambah nilai ya dalam PNBP. Artinya malah merugikan negara sendiri. Betul. Dengan segala kebijakan penertiban tambang yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo, tentu kami mendukung sekali langkah tersebut. Bagaimana apalagi kemudian juga ruang-ruang tambang ini sudah dibuka untuk UMKM dan koperasi. Nah, ini yang juga perlu kami cermati ya dari asosiasi. Kami melihat adanya pemberian legalitas dan pemberian prioritas kepada teman-teman UMKM dan koperasi ini sebagai langkah yang bisa meningkatkan PNBP juga. Oke. Gitu, karena pada dasarnya terutama untuk nikel dan batu bara dan emas ini masih sering dan marak kita temukan pertambangan ilegal tadi, Mas, yang dimana menyebabkan angka produksi dengan angka PNBP kita itu tidak sinkron begitu. Oke, nah itu dia. Lantas bagaimana teman-teman SPBindo begitu untuk bisa menjalin komunikasi kerjasama dengan pihak-pihak berwenang lainnya untuk bisa bagaimana juga mengatasi tambang-tambang ilegal tadi. Kemudian di satu sisi kita bisa tetap menjaga produksi, fokus kepada produksi, tapi di satu sisi dengan adanya pengurangan ini apakah akan berdampak juga nanti dengan hilirisasi misalnya? Karena kan tadi ada kebutuhan smelter juga di sana. Iya, betul Mas. Makanya tadi mungkin kalau untuk dari kami sendiri ya berkomunikasi, kami berterima kasih juga kepada Pak Menteri ya, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM yang memang sejauh ini sangat terbuka sekali, Mas, dengan masukan teman-teman dari tambang. Oke. Dan juga kami melihat hal ini hal yang positif ya, artinya bagaimana kami dari sisi pengusaha bisa menyampaikan detail-detail yang detail-detail mengenai kebijakan terutama terkait dengan tambang-tambang ilegal. Nah, mengenai smelter dan hilirisasi tentunya saat ini kami rasa smelter yang sudah ada, sudah beroperasi itu sudah sangat cukup dan sangat baik. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana penertiban kawasan tambang sehingga tadi bukan tambang yang diperbanyak, tapi produktivitas tambangnya yang dipertinggi, Mas. Begitu. Oke. Nah, kalau misalnya dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan, perlu juga tidak ada penyesuaian terkait dengan kebijakan apa, misalnya tarif royalti, insentif begitu untuk sektor pertambangan sendiri di tahun 2026 sehingga PNBP-nya tercapai targetnya, kemudian produktivitasnya juga tetap terjaga sambil tetap menjaga harga komoditas kita begitu di pasar internasional ini, Pak. Iya. Kalau saya melihat yang lebih, kami dari asosiasi melihat yang lebih mendesak daripada sekedar tarif royalti itu kepastian regulasi teknis ya, Mas ya, atau dari turunan dari kepastian regulasi ini. Sebagai contoh misalnya di luar kalau batu bara, nikel dan emas sebenarnya sudah cukup teknis, tapi di luar itu misalnya ya mineral bukan logam dan batuan dengan terbitnya peraturan pemerintah 18 dan 19 tahun 2025 untuk mineral bukan logam dan batuan ini didesentralisasi ke daerah. Begitu. Sayangnya di daerah ini kemudian belum ada tuh acuan harga dasar dan teknisnya yang ditetapkan oleh para gubernur, begitu Mas. Nah, ini yang apalagi kemudian arah ke depan kita juga mendorong mineral kritis ya. Nah, jadi daripada menyesuaikan tarif royalti, PNBP dan lain-lain, kepastian regulasi ini yang menurut kami perlu didorong.
Oke, itu dia. Berarti memang lagi-lagi kepastian regulasi teknis turunannya, koordinasi pusat dan daerah ya terkait dengan satu kebijakan begitu sehingga visi misinya sama ya dari atas ke bawah begitu sehingga nanti kebijakannya pun akan sama juga ya, sehingga tidak membingungkan juga mungkin bagi pelaku usaha pertambangan di daerah-daerah begitu. Baik Pak Wicak, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wicak. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.